Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu klasifikasi hama pertanian ulat dan siput berbasis citra dengan metode KNN, SPM, dan Random Forest. Anggota kelompok kami ada Teguh Imam Askari dengan NIM F1D021069, kemudian Febi Febrian Safitri dengan NIM F1D02410025, kemudian Kana Salsabila Humaira dengan NIM F1D02410061, kemudian Baik Febilia Eka Ningrum dengan NIM F1D02410109. Latar belakang kami meneliti ini adalah hama ulat dan siput dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman serta menurunkan hasil pertanian. Identifikasi hama secara manual sering terkendala oleh variasi bentuk, warna, pencahayaan, dan latar belakang citra. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pengolahan citra digital untuk mengklasifikasikan hama ulat dan siput secara otomatis. Citra diproses melalui beberapa tahap preprocessing, kemudian fitur teksturnya diekstraksi menggunakan GLCM dan diklasifikasikan menggunakan KNN, SPM, serta Random Forest. Program ini dibuat untuk mengklasifikasikan citra hama pertanian menjadi dua kelas, yaitu ulat dan siput. Tahapan program dimulai dari pembacaan dataset, resize citra menjadi 384x256 pixel, serta konversi citra ke grayscale. Selanjutnya dilakukan beberapa skenario preprocessing, ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM dan fitur selection. Data fitur kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma KNN, SPM, dan Random Forest. Hasil tiap model dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dataset yang digunakan terdiri dari 140 cita hama pertanian dengan dua kelas, yaitu ulat atau caterpillar dan siput atau snail. Masing-masing kelas memiliki 70 citra sehingga distribusi data seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Febi. Oke, baik, saya akan membahas terkait dataset yang kami gunakan dalam percobaan kami atau tugas besar kami. Nah, di sini kami memiliki dua dataset, yang pertama yaitu ulat dan yang kedua adalah siput. Nah, saya akan membahas terkait dataset yang pertama yaitu ulat. Dan di sini total kita memakai 70 citra dari ulat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar-gambarnya, ulat ini secara visual memiliki beberapa karakteristik seperti tubuhnya itu memanjang dan bersegmen, itu memiliki ruas-ruasnya. Nah, tekstur beruas ini nantinya bakal jadi salah satu fitur yang penting buat kita ekstraksi menggunakan GLCM. Nah, selain itu, dia juga memiliki variasi warna, yaitu hijau, coklat, atau gelap. Nah, ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi kami karena, selain dia juga memiliki variasi warna, dia ukuran dan posisinya juga, di tiap foto-foto itu berbeda-beda. Ada objeknya yang besar di tengah, ada yang kecil di pinggir, latar belakangnya juga macam-macam gitu, bisa daun, tanaman, ataupun ranting tanaman. Nah, selain itu, yang paling menantang, ada beberapa jenis ulat yang warna badannya itu hampir sama dengan warna background-nya. Seperti contohnya, ulat yang berwarna hijau daun. Nah, jadi kita tuh terkadang sulit menemukan, ulat itu di dalam background yang, berisi daun di dalamnya gitu. Nah, jadi, ini merupakan salah satu alasan kami mengapa kita perlu pendekatan otomatis berbasis pengolahan citra untuk mendeteksi hal-hal seperti ini. Nah, lalu yang kedua, ada dataset siput. Nah, jumlahnya itu sama, 70 citra. Jadi, kita sengaja menyeimbangkan atau membalanskan kedua citra ini agar tidak ada model yang bias ke salah satu kelas. Nah, jadi secara visual, siput ini dia punya karakteristik yang cukup berbeda dari ulat. Nah, yang paling menonjol ya tentu cangkangnya, karena ulat itu tentu saja tidak memiliki cangkang. Nah, selanjutnya bentuknya itu juga spiral dan teksturnya itu berpola, ada lekukan-lekukannya. Warna cangkangnya cenderung coklat atau agak gelap dengan tubuh lunak dan memanjang di bagian bawah. Namun dia itu sama seperti ulat, siput ini tantangannya juga ada di variasi ukuran, posisi, latar belakang. Nah, kadang juga siput itu ada di atas daun yang berwarna hijau, kadang di tanah-tanah yang coklat. Jadi kontras tiap gambar itu berbeda-beda. Nah, perbedaan tekstur antara ulat yang beruas dan siput yang bercakang spiral ini jadi dasar kenapa kita pakai GLCM sebagai metode ekstraksi fitur. Nah, karena GLCM ini memang dirancang khusus untuk menangkap pola tekstur dari hubungan antar pixel. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas terkait tahapan processing yang kami gunakan. Dan di sini kami tidak hanya menggunakan satu skenario pre-processing. Nah, kita menggunakan 5 skenario berbeda untuk melihat mana skenario yang paling efektif. Nah, kenapa? Karena kita ingin tahu secara objektif apakah menambah tahap pre-processing itu selalu selalu meningkatkan performa atau justru ada titik di mana eh, s- tambahan pre-processing ini malah menurunkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh model gitu. Nah, skenario pertama kita menggunakan resize dan grayscale. Nah, ini merupakan skenario yang paling sederhana atau merupakan base dari segala skenario yang ada. Nah, untuk skenario kedua, kita sama menggunakan resize dan grayscale, namun kita menambahkan median filter di dalamnya, tujuannya untuk mengurangi noise yang ada pada citra. Nah, untuk pre-processing yang ketiga, kita menggunakan tambahan histogram equalization. Nah, ini kita gunain untuk meningkatkan kontras. Kan setelah kita resize, kita grayscale, kita gunain median filter untuk mengurangi noise, kita ningkatin kontrasnya menggunakan equalization. Nah, selanjutnya di skenario keempat sama saja, kita menggunakan resize, grayscale, dan median filter. Namun, pada pre-processing keempat ini kita tidak menggunakan histogram equalization, kita menggantinya menggunakan Sobel.
menggunakan filter Sobel yang tujuannya itu untuk mendeteksi tepi objek. Nah, yang terakhir ada skenario kelima atau pre-processing kelima, yang di mana dia itu sedikit kompleks karena menambahkan fungsi thresholding setelah filter Sobel. Nah, jadi dia itu tujuannya untuk mengubah citra jadi hitam putih penuh alias dia memiliki binarisasi. Nah, jadi kelima skenario ini akan masing-masing diuji pada 3 model klasifikasi, yaitu KNN, SVM, dan Random Forest. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengertian terkait resize dan grayscale. Nah, ini tuh resize dan grayscale ini merupakan skenario pertama dari preprocessing 1, di mana kenapa kita menggunakan resize dan grayscale? Karena setiap citra yang kita miliki itu memiliki ukuran dan warna yang berbeda-beda. Jadi kita ingin menyamakannya agar mudah dilakukan ekstraksi di situ. Nah, saya akan membahas terkait resize yang pertama, yaitu penyeragaman ukuran. Yang dimana di sini citra ulat dan siput itu memiliki ukuran serta resolusi yang berbeda-beda. Jadi digunakan resize ini untuk menyeragamkan seluruh citra menjadi ukuran 384 dikali 256 piksel. Nah, jadi kenapa kita lakukan ini agar proses ekstraksi fiturnya itu menjadi konsisten gitu. Karena akan cukup aneh rasanya kalau misalnya citra 800 dikali 600 kita bandingkan dengan citra 200 dikali 150. Kan jumlah secara piksel juga beda gitu. Dan itu tentu saja akan menyebabkan error pada kode dan juga merusak merusak citra gitu. Nah, jadi kita standarisasi semuanya ke ukuran 384 kali 256 piksel. Nah, selain itu, pemilihan ukurannya juga mempertimbangkan aspek rasio yang umum untuk citra-citra landscape. Nah, jadi itu tetap cukup detail untuk GLCM bisa nangkap informasi tekstur dari citra itu. Nah, itu dia. Yang kedua ada citra grayscale. Ada grayscale, tahap grayscale, sorry. Nah, citra awalnya itu kan RGB atau berwarna gitu. Nah, itu RGB ini dia memiliki 3 kanal warna. Jadi kita itu konversi dia ke grayscale, jadi setiap pikselnya itu cukup diwakili satu nilai intensitas dari 0 sampai 255. Nah, kenapa kita menggunakan grayscale? Karena GLCM itu dia bekerja berdasarkan hubungan intensitas antar piksel tetangganya. Jadi kalau misalnya kita pakai RGB, kita harus hitung LGCM-nya itu untuk 3 kanal. 3 kanal sekaligus yang kemungkinan jauh lebih kompleks. Nah, jadi dengan grayscale kita sederhanain dia tanpa kehilangan informasi tekstur yang mungkin saja itu penting karena tekstur itu dia nggak bergantung pada warna, tapi pada pola distribusi intensitas. Nah, jadi di kode kita ini kita resize-nya menggunakan fungsi cv.resize dengan interpolasi interarea, dia itu cocok untuk pengecilan gambar. Dan grayscale-nya kita pakai cv color dengan parameter color BGR2 gray dari OpenCV. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis hasil pre-processing 1 atau percobaan 1, yang dimana di sini kita cuma menggunakan 2 tahap, yaitu grayscale dan resize. Nah, jadi setelah saya lihat di sini, hasilnya itu cukup menarik ya. Ketiga model, KNN, SPM, dan Random Forest, semuanya itu menghasilkan tes akurasi yang hampir sama persis, yaitu di angka 85,71%. Kalau dilihat dari hasil pengujian aja. Ketiganya itu tetap setara. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lebih detail, ada beberapa perbedaan mungkin yang mungkin menarik ya. Karena Random Forest, dia itu punya precision, recall, dan F1 score-nya itu tertinggi di angka 85,71%. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian train akurasinya, dia mencapai 96,43%. Nah, gap-nya itu lumayan besar ya antara train dan tes akurasi yang mengindikasikan kalau Random Forest ini mulai mengalami sedikit overfitting pada skenario-nya. Nah, terus selanjutnya ada SPM. Nah, SPM ini justru kebalikan dari si Random Forest, ini yang dimana train akurasinya mencapai 86,6%, tes akurasinya mencapai 85,71%. Nah, selisihnya itu sangat kecil. Artinya SPM ini dia tuh paling stabil dan tidak overfitting. Jadi itu merupakan salah satu keunggulan SPM dengan hyperplane margin yang mungkin optimal. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh ada KNN. Nah, KNN ini dia berada di tengah-tengah dengan F1 score-nya itu sedikit lebih rendah dari dua model lainnya. Jadi kesimpulannya dari percobaan pertama, pre-processing dasar resize dan grayscale saja tuh cukup mampu untuk mempertahankan informasi tekstur yang dibutuhkan model untuk membedakan antara ulat dan siput. Dan terbukti dari tes akurasinya yang mencapai 85,71% yang konsisten di antara ketiga model. Nah, itu tuh jadi baseline yang mungkin kita bandingkan dengan skenario processing lainnya. Nah, baik mungkin ini saja dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Feby Lia. Kepada Feby Lia, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Betty Lia, dan pada slide ini saya akan menjelaskan median filter pada percobaan kedua. Setelah citra di-resize dan diubah menjadi grayscale, dilakukanlah proses median filtering untuk mengurangi noise pada gambar. Median filter ini bekerja dengan mengganti nilai piksel menggunakan nilai median dari piksel di sekitarnya. Metode ini juga efektif menghilangkan bintik-bintik kecil tanpa perlu mengaburkan tepi objek. Dengan citra yang lebih bersih, informasi tekstur pada ulat dan siput tetap terjaga, sehingga proses ekstraksi fitur GLCM dapat menghasilkan data yang lebih konsisten. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan analisis hasil dari percobaan kedua, yang dimana berdasarkan hasil pengujian, model KNN memberikan performa terbaik dengan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score sebesar 92,86%. Sementara itu,
Random Forest dan SVM memperoleh akurasi sebesar 89,29% dengan F1 score yaitu 89,16%. Yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa median filter berhasil mengurangi noise tanpa menghilangkan informasi tekstur penting sehingga meningkatkan kualitas fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya adalah median dan equalisasi, yang dimana pada percobaan ketiga ini, setelah melalui tahap resize, grayscale, dan median filter, citra diproses menggunakan histogram equalization atau equalisasi histogram, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kontras citra dengan menyebarkan nilai intensitas pixel secara lebih merata. Dengan metode ini, perbedaan antara objek hama dan latar belakang menjadi lebih jelas sehingga detail bentuk dan tekstur lebih mudah terlihat. Namun, perubahan kontraksi yang terjadi ini terlalu besar sehingga berpotensi mengubah pola tekstur asli yang nantinya digunakan dalam ekstraksi fitur GLCM. Selanjutnya adalah hasil analisis pada percobaan ketiga, yang dimana percobaan ketiga ini menggunakan resize, grayscale, median filtering, negation histogram, itu. Jadinya berdasarkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model KMN itu kembali menjadi model terbaik dengan akurasi sebesar 85,71%, sedangkan SVM memperoleh akurasi sebesar 82,14%. Lalu, Random Forest hanya mencapai 75%. Meskipun equalisasi histogram ini berhasil meningkatkan kontras citra, proses ini juga dapat mengubah karakteristik tekstur asli sehingga performa klasifikasi menjadi lebih rendah dibandingkan percobaan yang hanya menggunakan median filter. Selain itu, pada Random Forest terlihat adanya indikasi overfitting karena nilai tren akurasi sangat tinggi, tetapi tes akurasi cukup rendah. Pada saat ini, saya akan menjelaskan percobaan keempat, yang dimana pada percobaan keempat ini, citra yang telah melalui proses resize, grayscale, dan median filter, selanjutnya diproses menggunakan filter Sobel, yang dimana filter Sobel ini digunakan untuk mendeteksi tepi objek dengan menghitung perubahan intensitas pixel pada citra. Hasilnya berupa garis-garis tepi yang memperjelas bentuk ulat, cangkang siput, dan batas objek terhadap latar belakang. Namun, karena Sobel ini lebih menonjolkan informasi tepi dibandingkan tekstur, sebagian informasi tekstur yang dibutuhkan oleh metode GLCM dapat berkurang, sehingga berpotensi memengaruhi hasil klasifikasi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, yaitu Teguh Imam Azkari. Baik, selanjutnya untuk analisis hasil percobaan keempat, yaitu percobaan yang menggunakan filter Sobel setelah fungsi grayscale dan resize juga median filter. Di sini berdasarkan hasil pengujian, kami mendapati Random Forest dan SVM memperoleh tes akurasi yang sama, yaitu sebesar 0,821429 atau sekitar 82%. Tapi di sini bedanya SVM memiliki nilai F1 score yang lebih tinggi daripada Random Forest. Sedangkan Random Forest memiliki nilai precision yang lebih tinggi, yaitu sebesar 83,7%. Sementara itu, KNN di sini memperoleh tes akurasi hanya sebesar 0,78 atau 78%. Hasil ini menunjukkan bahwa filter Sobel cukup efektif untuk memperjelas kontur atau tepi objek, baik pada ulat maupun siput. Bentuk tubuh ulat dan cangkang siput menjadi lebih terlihat, sehingga perbedaan antar kelas lebih mudah untuk diamati. Namun karena Sobel berfokus pada informasi tepi atau deteksi tepi, sebagian informasi tekstur asli citra menjadi berkurang. Akibatnya fitur tekstur yang diekstraksi menggunakan GLCM menjadi kurang lengkap, sehingga performa klasifikasi tidak meningkat dibandingkan percobaan sebelumnya. Selanjutnya di sini percobaan kelima, yaitu menggunakan filter thresholding. Thresholding sendiri merupakan proses binarisasi citra, yaitu mengubah citra menjadi dua nilai utama di sini, yaitu citra hitam dan putih, berdasarkan nilai ambang batas tertentu. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memisahkan objek dan latar belakang, dan memperjelas kontur hasil deteksi tepinya. Setelah dilakukan thresholding, bentuk ulat maupun siput terlihat lebih tegas, karena hanya bagian-bagian penting yang dapat dipertahankan. Tapi meskipun demikian, proses ini juga memiliki kekurangan, karena dapat menghilangkan gradasi, intensitas, dan detail tekstur yang sebenarnya masih mengandung informasi penting untuk proses klasifikasi. Thresholding ini merupakan lanjutan dari percobaan keempat ya. Setelah Sobel, kita pakai fitur thresholding untuk memperjelas bentuk dari citra. Untuk analisis hasilnya sendiri, pada pengujian ini menunjukkan bahwa KNN memberikan performa terbaik dengan tes akurasinya sebesar 82,14% dan F-score-nya sebesar 81,94%. SPM di sini memperoleh tes akurasi hanya sebesar 71,43%, sedangkan Random Forest memperoleh hasil terendah, yaitu hanya 60,71%. Tapi menariknya di sini Random Forest memiliki tren akurasi yang cukup tinggi, yaitu 96,43%. Namun tes akurasinya jauh lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi overfitting, yaitu model terlalu menyesuaikan diri terhadap data pelatihan, tetapi kurang mampu melakukan generalisasi pada data baru. Secara umum, thresholding berhasil memperjelas bentuk objek, tetapi hilangnya sebagian informasi tekstur menyebabkan fitur GLCM menjadi kurang representatif, sehingga performa klasifikasi beberapa model mengalami penurunan.
Kesimpulan terakhir berdasarkan 5 skenario reprocessing tadi yang telah dibahas, yang telah diuji, kombinasi resize, grayscale, median filter, Sobel, dan thresholding, di sini kami mendapatkan progressing terbaik kombinasinya ada di percobaan kedua, yaitu pada kombinasi resize, grayscale, dan median filter. Pada percobaan tersebut, algoritma KNN memperoleh nilai akurasi precision, recall, dan F1 score tertinggi, yaitu sebesar 92,86%. Hasil ini menunjukkan bahwa median filter mampu mengurangi noise pada citra tanpa menghilangkan karakter tekstur yang penting. Dengan demikian, fitur BLCM yang dihasilkan menjadi lebih baik untuk membedakan citra ulat dan siput. Dari ketiga algoritma yang digunakan, KNN menjadi model terbaik secara keseluruhan karena memberikan performa paling tinggi pada dataset yang digunakan. Sementara itu, SPM menunjukkan performa yang relatif stabil pada berbagai percobaan. Random Forest beberapa kali memperoleh tren akurasi yang tinggi, namun tes akurasi yang lebih rendah. Ini mengindikasikan adanya overfitting. Selain itu, penambahan histogram equalization, Sobel maupun thresholding ternyata tidak selalu meningkatkan performa klasifikasi. Pada beberapa kondisi, proses tersebut justru mengubah atau mengurangi informasi tekstur yang dibutuhkan oleh metode GLCM untuk klasifikasi. Baik, demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Terima kasih.